Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video sharing analisis investasi dan pasar modal. Nah, kali ini kita akan membahas pengetahuan tentang analisis investasi dan pasar modal dengan topik pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, jenis pasar modal, pelaku pasar modal, kemudian lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia, kemudian go public, lalu mekanisme perdagangan surat berharga, dan fungsi serta manfaat pasar modal. Jadi, tonton video ini sampai habis dan ingat untuk tekan tombol like serta menjawab question of the day di kolom komentar. Dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, let's get started. Oke, kita mulai pembahasan kita dengan pengertian pasar modal. Nah, pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Nah, pembeli modal adalah individu atau organisasi dan lembaga lain yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal. Nah, sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan pengembangan usaha. Nah, kalau pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek yang dimaksud dalam UU nomor 15 tahun 1952 atau Lembaran Negara tahun 52 nomor 67. Nah, menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. Nah, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek itu bisa berbentuk saham, obligasi, dan surat bukti lainnya yang dikenal dengan efek. Nah, pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat terjadinya jual beli sekuritas itu disebut sebagai bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal. Pasar modal atau bursa efek ini adalah perusahaan yang jasa utamanya untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar sekunder. Nah, setelah sekuritas terjual di pasar perdana, maka sekuritas tersebut kemudian didaftarkan di bursa efek agar nantinya dapat diperjualbelikan di bursa. Kaitannya dengan pasar modal Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, pasal 1 butir 4 itu menyebutkan bahwa bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, kemudian yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 697 tahun 1985 itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah setiap saham, obligasi, atau bukti sementara dari surat tersebut. Bukti keuntungan dan surat-surat jaminan, opsi atau hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli saham. Nah, obligasi atau bukti penyertaan dalam modal atau penjaminan lainnya juga. Nah, dengan demikian, pasar modal merupakan pasar atau usaha perdagangan efek-efek. Nah, menurut sejarahnya, pasar modal pertama kali diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1911. Nah, kemudian pada tahun 1926, pasar modal dikembangkan di 3 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Namun, pada saat Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1942, maka pasar modal terpaksa ditutup. Pada tahun 1951 pasar modal dibuka kembali, namun kembali ditutup untuk kedua kalinya ketika terjadi Perang Pembebasan Irian Barat. Nah, upaya untuk menghidupkan kembali pasar modal yaitu dengan melalui pembentukan panitia pada tahun 1977 dengan dibentuknya
BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, kemudian kegiatan pasar modal itu dimulai kembali. Pada tahun 77, PT Semen Cibinong tampil sebagai perusahaan yang pertama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, yang juga sekaligus menandai dimulainya kegiatan pasar modal di Indonesia, dan selanjutnya disusul dengan pendirian Bursa Efek di Surabaya. Kehadiran Bursa Efek itu bisa memberikan angin segar terhadap pergerakan ekonomi di Indonesia karena para investor dapat menanamkan sahamnya. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat dari pasar modal dan sejarah pasar modal di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas instrumen pasar modal. Tapi sebelumnya silakan menjawab question of the day tentang pengertian pasar modal. Oke. Ketika membahas instrumen pasar modal, maka kita harus memahami beberapa ekuitas yang umumnya diperdagangkan di pasar modal. Itu antara lain saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya. Masing-masing sekuritas tersebut memberikan return dan risk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan memiliki hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup populer diperjualbelikan di pasar modal. Saham dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saham preference dan saham biasa. Saham preference adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa. Karena saham preference memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi dan juga mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. Nah, pemegang saham preference ini itu bisa mendapatkan hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan pembayaran dan kewajiban pemegang obligasi dan utang. Biasanya sebelum pemegang saham itu mendapatkan haknya. Nah, perbedaannya dengan saham biasa adalah bahwa saham preference tidak memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan, seperti layaknya saham biasa. Nah, saham biasa ini adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham biasa tersebut itu memiliki hak kepemilikan atas aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham itu memiliki hak suara atau voting rights untuk memilih direktur ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan penting dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Investor yang membeli saham biasa itu belum tentu akan mendapatkan pendapatan secara tetap dari perusahaan, karena saham biasa tidak mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah kas terhadap pemegang saham. Hal ini tentu sangat berbeda dengan obligasi yang memberikan pendapatan tetap dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan sehingga saham memiliki resiko yang relatif lebih besar dibandingkan dengan obligasi. Meskipun investor tidak harus memperoleh pendapatan yang tetap, investor dapat memanfaatkan fluktuasi harga saham untuk memperoleh keuntungan selisih harga atau disebut dengan capital gain. Keuntungan selisih harga ini merupakan selisih dari harga saham saat dibeli dengan harga saham saat dijual. Misalnya investor saham A itu membeli senilai 2.500 per lembar sahamnya, kemudian menjual seharga 2.700 per lembar sahamnya. Maka investor tersebut dikatakan memperoleh capital gain sebesar Rp200 per lembar sahamnya. Harga saham biasa yang terjadi di pasar itu tentu sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Nilai pasar perusahaan bisa dihitung dari perkalian harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Nah, itu tadi adalah pengertian singkat tentang saham. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian obligasi. Obligasi ini merupakan sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah tetap kepada pemiliknya. Pada saat membeli obligasi, investor sudah dapat mengetahui dengan pasti berapa pembayaran bunga yang akan diperolehnya secara periodik.
dan berapa pembayaran kembali nilai parnya pada saat jatuh tempo. Nah, walaupun demikian, obligasi bukan tanpa resiko, karena bisa saja obligasi tersebut tidak terbayar kembali akibat kegagalan penerbitnya dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati dalam memilih obligasi yang akan dibeli. Untuk itu, investor perlu memperhatikan peringkat obligasi yang menunjukkan tingkat risiko dan kualitas obligasi yang dilihat dari kinerja perusahaan yang menerbitkannya. Nah, seandainya investor ingin menjual obligasi sebelum jatuh tempo, maka penentuan harga pasar obligasi tersebut bergantung pada tingkat bunga yang berlaku saat itu. Dengan demikian, investasi obligasi tentu sensitif terhadap perubahan tingkat bunga yang terjadi. Risiko pada investasi obligasi yang menyangkut tingkat bunga itu akan dijelaskan pada bagian lain dalam pembahasan analisis investasi dan manajemen portfolio. Nah, pembayaran obligasi itu ditentukan oleh seberapa besar kupon yang ditetapkan oleh penerbit obligasi. Umumnya, setiap obligasi itu terdapat kupon dalam jumlah dan waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Akan tetapi, ada satu jenis obligasi yang tidak memberikan kupon, yaitu obligasi zero coupon bond. Pada jenis obligasi zero coupon bond ini, penerbit tidak memberikan pembayaran bunga tetap, tetapi pembeli akan membayar dengan harga kurang dari nilai par yang telah ditetapkan atau harga discount. Dan pada saat jatuh tempo akan menerima sejumlah nilai par tanpa discount. Nah, potongan harga pada saat pembelian obligasi itulah yang merupakan tingkat keuntungan bagi pembeli obligasi. Nah, di samping itu terdapat jenis obligasi lain seperti obligasi yang dilunasi oleh penerbit sebelum jatuh tempo atau disebut dengan call provision, dan yang dapat ditukarkan dengan sejumlah saham atau disebut dengan obligasi konversi. Di satu sisi, pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo bisa menguntungkan penerbit obligasi bila terjadi penurunan tingkat bunga. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada saat tingkat bunga pasar menurun, maka tingkat bunga obligasi bisa menjadi lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Dan dalam situasi ini, penerbit akan dirugikan karena perusahaan harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding tingkat bunga pasar. Nah, jika pada saat tersebut perusahaan melunasi obligasi, maka perusahaan penerbit tentu terhindar dari kerugian tersebut. Di sisi lain, investor bisa mengalami kerugian jika penerbit melunasi obligasi tersebut pada saat harga pasar obligasi lebih besar daripada nilai par. Untuk itulah, pada saat melunasi obligasi sebelum jatuh tempo, penerbit harus membayar sejumlah biaya tambahan tertentu, yaitu call premium dan biaya administratif. Perusahaan bisa juga mengeluarkan obligasi konversi, yaitu obligasi yang dapat ditukarkan dengan sejumlah saham di perusahaan yang sama tanpa dikenakan biaya tambahan. Dengan demikian, fluktuasi harga obligasi konversi ini di samping dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar yang terjadi, juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham perusahaan. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang obligasi. Selanjutnya kita juga membahas instrumen investasi lain yang berbentuk reksadana. Reksadana atau disebut dengan mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Perusahaan reksadana itu bisa menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk portfolio yang dibentuk oleh manajer investasi. Reksadana dapat dibagi menjadi dua, yaitu reksadana tertutup atau closed-ended dan reksadana terbuka atau open-ended. Pada reksadana tertutup, setelah dana yang terhimpun mencapai jumlah tertentu, maka reksadana tersebut ditutup. Dengan demikian, investor tidak dapat menarik kembali dana yang telah diinvestasikan. Nah, sedangkan pada reksadana terbuka, investor dapat menginvestasikan dananya dan atau menarik dananya setiap saat dari reksadana tersebut, selama reksadana tersebut masih aktif. Dengan demikian, investor dapat menjual kembali reksadana yang telah dibeli atau perusahaan reksadana dapat membeli kembali reksadana yang telah dijual. Nah,
kan struktur kelembagaan, reksadana dapat dibedakan menjadi reksadana berbentuk perusahaan atau company type dan berbentuk kontrak investasi kolektif atau contractual type. Untuk kasus di Indonesia, reksadana berbentuk perusahaan terdiri dari reksadana terbuka dan tertutup. Sedangkan untuk reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif hanya terdiri dari reksadana terbuka. Nah, perbedaan lain antara reksadana berbentuk perusahaan dan kontrak kolektif adalah bahwa reksadana kontrak investasi tidak diperjualbelikan di pasar sekunder, sehingga investor tidak mendapat saham. Sedangkan untuk reksadana berbentuk perusahaan, investor bisa mendapatkan saham yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Untuk kasus di Indonesia, saat ini reksadana jenis kontrak kolektif itu lebih banyak dibandingkan dengan reksadana jenis perusahaan. Namun bagi investor pemegang reksadana, selain dapat memberikan manfaat berupa pembentukan portfolio secara tidak langsung, karena sudah dibentuk oleh manajer investasi, namun ada keuntungan lain bagi investor, yaitu misalnya yang pertama memperoleh dividen atau bunga dari perusahaan reksadana, kemudian memperoleh capital gain dari hasil penjualan portfolio reksadana. Dan yang terakhir itu memperoleh peningkatan nilai aktiva bersih dengan menjual reksadana di pasar sekunder. Ini khusus untuk reksadana berbentuk perusahaan, atau menjualnya kembali kepada perusahaan reksadana yang menerbitkannya. Ini khusus untuk reksadana terbuka baik berbentuk perusahaan maupun kontrak kolektif. Nilai aktiva bersih adalah selisih antara total nilai investasi yang dilakukan perusahaan reksadana dengan total volume reksadana yang diterbitkannya. Contoh, pada tahun 98, perusahaan reksadana ADMG menerbitkan 500.000 lembar reksadana dengan harga Rp1.000 per lembarnya. Dengan demikian, nilai investasi awal adalah 500 juta. Kemudian pada akhir 98 terjadi kenaikan nilai investasi sebesar 50 juta menjadi 550 juta akibat adanya kenaikan saham yang termasuk dalam portfolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana ADMG. Dengan demikian terjadi peningkatan nilai aktiva bersih sebesar 50 juta. Nah, untuk bisa memperoleh keuntungan tersebut, maka investor harus hati-hati dalam memilih perusahaan reksadana karena investor akan menanggung kerugian, bahkan bisa saja kehilangan modal jika perusahaan reksadana yang dipilihnya melakukan kesalahan dalam mengelola modal. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang reksadana. Nah, selanjutnya ada juga instrumen investasi yang bernama instrumen derivatif yang terdiri atas jenis opsi dan futures. Instrumen derivatif ini merupakan sekuritas yang nilainya merupakan turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat bergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Ada beberapa jenis instrumen derivatif, diantaranya warrant, bukti right atau right issue, kemudian opsi dan futures. Nah, yang pertama adalah warrant. Warrant merupakan opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam beberapa tahun. Penerbitan warrant ini biasanya disertakan pada sekuritas lain seperti saham atau obligasi untuk lebih menarik minat pemodal. Warrant sering juga disebut sebagai pemanis bagi penerbitan saham atau obligasi. Kemudian ada lagi right issue. Right issue merupakan instrumen derivatif yang berasal dari saham. Right issue memberikan hak bagi pemiliknya untuk membeli sejumlah saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga tertentu. Right issue umumnya dibatasi kepada pemegang saham lama. Perusahaan mengeluarkan right issue dengan tujuan untuk tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan mengurangi biaya emisi akibat penerbitan saham baru. Nah, itu adalah right issue. Kemudian ada juga opsi. Opsi ini adalah hak untuk menjual atau membeli sejumlah saham pada harga yang telah ditentukan. Nah, opsi bisa berjenis call option ataupun put option. Call option memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham yang telah ditentukan dalam jumlah dan harga tertentu dalam jangka waktu yang juga telah ditetapkan. Sebaliknya, put option itu memberikan hak
untuk menjual saham yang ditunjuk pada harga dan jumlah tertentu pada jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga penerbit dan pembeli opsi itu memiliki harapan yang berbeda. Pada call option, penerbit mengharapkan harga saham turun, sedangkan pembeli mengharapkan harga saham naik pada saat jatuh tempo. Sedangkan sebaliknya, pada put option, penerbit itu mengharapkan harga saham naik, sedangkan pembeli mengharapkan harga saham turun pada saat jatuh tempo. Waktu jatuh tempo opsi umumnya beberapa bulan, tetapi ada juga opsi yang memiliki waktu jatuh tempo yang relatif lebih lama, yang sering juga disebut dengan long term option atau LIPS. Kemudian yang terakhir adalah futures. Nah, dalam futures, pembeli harus menjalankan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Itu bisa bersifat kewajiban. Nah, kontrak futures adalah perjanjian untuk melakukan pertukaran aset tertentu di masa yang akan datang antara pembeli dan penjual. Nah, penjual itu bisa juga memberikan aset yang ditunjuk pada waktu yang telah ditentukan untuk ditukarkan dengan sejumlah uang dari pembeli. Nah, meskipun pembayaran dilakukan pada waktu jatuh tempo pada awal kontrak, pembeli diminta untuk memberikan sejumlah dana atau disebut dengan margin untuk mengurangi risiko kegagalan pelaksanaan kontrak tersebut pada saat jatuh tempo. Di samping digunakan sebagai instrumen spekulasi, futures juga dapat berfungsi sebagai hedging atau lindung nilai untuk mengurangi ketidakpastian harga di masa depan. Dengan membeli futures, seseorang dapat melindungi investasinya dari fluktuasi harga yang tidak diharapkan di masa datang. Nah, itulah tadi berbagai jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar modal Indonesia. Nah, silahkan jawab di kolom komentar untuk question of the day tentang instrumen pasar modal. Oke, selanjutnya kita membahas tentang jenis pasar modal. Pada pasar modal itu terdapat berbagai jenis pasar yang dikenal untuk menawarkan instrumen investasi atau efek atau sekuritas. Antara lain, yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana ini merupakan pasar dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Nah, sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten terlebih dahulu akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau disebut dengan prospektus. Nah, prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga investor dapat mengetahui prospek perusahaan di masa depan dan tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan oleh emiten. Nah, dalam menjual sekuritasnya, perusahaan umumnya menggunakan jasa profesional dan lembaga pendukung pasar modal untuk membantu menyiapkan berbagai dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan untuk go public. Di Indonesia, proses penawaran umumnya dilakukan dalam momen initial public offering atau IPO di pasar perdana. Kemudian yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs untuk efek tersebut. Naik turunnya kurs ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak dapat memenuhi listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Nah, dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapat keuntungan. Oleh karena itu, pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor, bukan kepada perusahaan seperti pasar perdana. Pasar sekunder itu biasanya memanfaatkan untuk perdagangan saham biasa
saham preferen, obligasi, warrant, maupun sekuritas derivatif yang terdiri atas option dan futures. Sedangkan di Indonesia, sekuritas umumnya diperdagangkan di pasar sekunder yang berbentuk saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, warrant, bukti right, dan reksadana. Nah, meskipun perusahaan tidak mendapatkan tambahan dana, tetapi perdagangan di pasar sekunder sangat penting untuk menentukan kualitas sekuritas di pasar perdana. Hal ini tentu terkait dengan sikap pesimis atau optimis dari pasar investor terhadap kemampuan sekuritas yang diterbitkan emiten untuk memberikan keuntungan selisih harga atau capital gain yang berkala dari penjualan sekuritas di pasar sekunder. Nah, ada lagi bentuk pasar modal yang ketiga, yaitu pasar paralel. Pasar paralel merupakan pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa, dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel ini diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek. Nah, selain ketiga jenis pasar tersebut yang sudah dijelaskan, ada juga yang membagi pasar modal dalam berbagai, setidaknya ada 3 bentuk, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Pasar reguler adalah pasar yang merupakan sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara berkesinambungan untuk efek dalam satuan perdagangan efek. Kemudian pasar negosiasi adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Nah, sedangkan pasar tunai adalah sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi efek berdasarkan prinsip pembayaran dan penyelenggaraan seketika. Nah, itu tadi adalah jenis pasar modal. Nah, silahkan menjawab question of the day tentang jenis pasar modal di kolom komentar. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang pelaku pasar modal. Nah, para pelaku utama di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi itu terdiri atas emiten, investor, lembaga penunjang, dan sebagainya. Nah, kita bicara tentang emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga dan melakukan emisi di bursa, atau perusahaan yang menjual kepemilikannya kepada masyarakat atau go public. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan dalam hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang antara lain perluasan usaha, perbaikan struktur modal, dan pengadaan pengalihan pemegang saham. Itu adalah emiten. Kemudian yang kedua adalah investor. Investor ini merupakan badan atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go public. Nah, pemodal perorangan itu adalah orang atau individu yang atas namanya sendiri melakukan penanaman modal atau investasi. Sedangkan pemodal atau pemodal yang berbentuk badan atau lembaga adalah investasi yang dilakukan atas nama lembaga seperti perusahaan, koperasi, yayasan, dana pensiun, ataupun yang lainnya. Dalam perusahaan yang go public, investor pertama adalah pemegang saham pendiri, sedangkan pemegang saham yang kedua adalah pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini tentu mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, ataupun analisis yang lain. Tujuan utama para investor di pasar modal adalah antara lain yang pertama memperoleh dividen, kemudian yang kedua memperoleh kepemilikan usaha, dan yang ketiga adalah berdagang.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang pelaku pasar modal yang ketiga, yaitu lembaga penunjang. Nah, setidaknya ada beberapa jenis lembaga penunjang di bursa efek. Nah, lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya pasar modal. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah underwriter atau penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten. Kemudian yang kedua adalah broker atau pialang. Broker atau pialang ini disebut juga perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli atau investor. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh broker itu antara lain memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan efek atau pembelian efek kepada investor dan kepada emiten. Nah, yang selanjutnya adalah dealer atau perdagangan efek, berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Nah, dealer itu hampir mirip seperti broker. Kemudian ada juga yang disebut sebagai guarantor atau penanggung, yaitu lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. Yang selanjutnya adalah wali amanat atau trustee. Jasa wali amanat ini diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat atau investor untuk yang pertama menilai kekayaan emiten, kemudian menganalisis kemampuan emiten, yang selanjutnya melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, lalu memberi nasihat kepada investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten. Kemudian memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, dan bertindak sebagai agen pembayaran. Nah, itulah tadi tugas dari wali amanat. Nah, ada juga perusahaan pendukung yang berbentuk sebagai securities company atau perusahaan surat berharga yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga ini antara lain sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan pengelola dana. Kemudian ada juga investment company atau perusahaan pengelola dana yang bertugas untuk mengelola surat-surat berharga yang menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, yang terdiri dari 2 unit, yaitu sebagai pengelola dana dan sebagai penyimpan dana. Kemudian yang selanjutnya adalah kantor administrasi efek. Kantor ini itu bertugas untuk membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasi perdagangan efek, yang mencakup membantu emiten dalam rangka emisi, kemudian melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor, kemudian membantu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan korespondensi emiten kepada para pemegang saham, dan membuat laporan-laporan yang dibutuhkan. Nah, itulah tadi pelaku pasar modal dalam hal lembaga penunjang. Nah, kita akan membahas lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Tapi sebelumnya, silahkan menjawab terlebih dahulu question of the day tentang pelaku pasar modal di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia itu yang tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk Bapepam, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Nah, ada beberapa hal yang bisa disampaikan terkait tentang lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia.
Yang pertama adalah Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Kemudian yang kedua, perusahaan memperoleh dana dari pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung dan dikenal sebagai emiten. Dan selanjutnya, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli dengan tujuan memperdagangkan efek mereka. Lalu yang keempat adalah lembaga clearing dan penjaminan atau disebut dengan PT KPEI, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Nah, itu tadi adalah lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Nah, selanjutnya silakan dijawab question of the day tentang lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia sebelum kita membahas topik selanjutnya, yaitu tentang go public. Oke, menurut Peter Salim dalam buku The Contemporary English Indonesia Dictionary itu mendefinisikan istilah go public sebagai penawaran saham atau obligasi untuk dijual kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Nah, jadi go public itu adalah pertama kali sebuah perusahaan menjualkan sahamnya kepada masyarakat umum, disebut dengan go public. Nah, biasanya di Indonesia aktivitas go public ini disebut dengan IPO, Initial Public Offering. Nah, proses go public itu terdiri dari setidaknya ada 4 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, lalu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran umum, dan tahap pencatatan di Bursa Efek. Nah, dalam tahap persiapan, perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham dan kemudian ditetapkan juga berapa jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat. Kemudian perusahaan melakukan pengubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang tertutup menjadi perseroan terbatas yang terbuka. Setelah mendapat persetujuan perusahaan itu akhirnya menunjuk penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal lain seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Nah, perlu diingat bahwa pihak yang ditunjuk itu harus terdaftar di Bapepam. Kemudian yang kedua adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan mengajukan dokumen yang memuat prinsip keterbukaan dan prospektus ringkas yang berisi berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan, seperti company profile, neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tahap penawaran umum. Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam, maka efek yang dikeluarkan oleh perusahaan boleh dipasarkan kepada masyarakat. Mekanisme penawaran umum atau disebut IPO tadi ini diatur oleh penjamin emisi. Setelah berakhirnya masa penawaran umum, perusahaan dapat melakukan penjatahan saham kepada investor dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah penawaran umum. Kemudian tahapan terakhir adalah tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Dalam tahap ini, saham dicatatkan di Bursa Efek. Pencatatan dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal penjatahan. Perusahaan juga wajib melaporkan laporan hasil penawaran umum kepada Bapepam selambatnya 3 hari kerja setelah penjatahan saham. Nah, itulah tadi mekanisme go public. Nah, silahkan menjawab di kolom komentar question of the day hari ini tentang go public. Oke, yang selanjutnya adalah mekanisme perdagangan surat berharga.
Mekanisme perdagangan surat berharga, di mana perdagangan saham terjadi di pasar sekunder yang merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan pasar di mana pemodal dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa. Jadi, pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana. Di Indonesia hanya terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia, sebagai tempat berlangsungnya perdagangan efek di pasar sekunder. Nah, yang selanjutnya tentang fungsi dan manfaat pasar modal. Nah, pasar modal adalah sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau perusahaan, di mana memiliki dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dengan menginvestasikan dananya kepada para pihak pemilik dana, itu pemilik dana mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana jangka panjang, dana dari luar itu bisa digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaan. Dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dan para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real. Nah, tentu keberadaan pasar modal di Indonesia sangat strategis dan memiliki beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha yang sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya dalam diversifikasi. Yang selanjutnya, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi sebuah negara. Lalu, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Lalu, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang khusus atau menarik. Kemudian memberikan kesempatan untuk memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang cerah. Kemudian alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Lalu pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong pemanfaatan manajemen profesional dan sumber pembiayaan yang penting secara jangka panjang bagi emiten atau perusahaan yang memerlukan dana. Nah, itulah tadi video sharing analisis investasi dan pasar modal. Tapi sebelumnya silahkan menjawab question of the day tentang fungsi dan manfaat pasar modal. Oke, pada akhirnya fungsi dan manfaat pasar modal ini mengakhiri perjumpaan kita dalam video sharing analisis investasi dan pasar modal kali ini, yang diisi dengan topik pengertian pasar modal, kemudian instrumen pasar modal, jenis pasar modal, lalu pelaku pasar modal, lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia, go public, mekanisme perdagangan pasar surat berharga, kemudian fungsi dan manfaat pasar modal. Jadi terima kasih sudah hadir dan ingat untuk menekan tombol like sekaligus menjawab question of the day di kolom komentar. Dan silakan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan sharing-sharing terbaru dari channel ini. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.